Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Virus dengan NIM 11231082 dari kelas Sistem Paralel dan Terdistribusi B. Pada video ini, saya akan mendemonstrasikan hasil pengerjaan UAS mata kuliah Sistem Terdistribusi dengan tema PubSub Log Aggregator Terdistribusi menggunakan Python, FastAPI, Redis, PostgreSQL, dan Docker Compose. Sebelum masuk ke demonstrasi sistem, saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang dan tujuan dari sistem yang saya bangun. Dalam lingkungan sistem terdistribusi modern, khususnya yang menggunakan pendekatan microservice, setiap layanan biasanya menghasilkan event atau log secara terus-menerus. Contohnya adalah log transaksi, log aktivitas pengguna, log monitoring sistem, maupun event dari sensor atau perangkat IoT. Ketika jumlah layanan semakin banyak, maka jumlah event yang dihasilkan juga akan meningkat secara signifikan. Nah, pada kondisi tersebut, muncul beberapa tantangan utama. Tantangan pertama adalah duplikasi event. Dalam komunikasi jaringan, sangat mungkin sebuah publisher mengirim event, tetapi gagal menerima respons karena gangguan jaringan. Akibatnya, publisher menganggap pengiriman gagal dan mengirim ulang event yang sama. Jika sistem tidak memiliki mekanisme deduplication, event tersebut dapat diproses lebih dari satu kali. Kemudian tantangan keduanya adalah konkurensi atau konkurensi. Untuk meningkatkan performa, sistem biasanya menggunakan banyak worker yang bekerja secara paralel. Namun, ketika beberapa worker memproses data yang sama secara bersamaan, dapat terjadi race condition. Nah, race condition ini dapat menyebabkan data ganda, statistik tidak konsisten, dan bahkan kehilangan data. Kemudian yang ketiga adalah reliability atau keandalan sistem. Ketika sistem mengalami crash atau kontainer di restart, sistem harus mampu mempertahankan data yang telah diproses sebelumnya. Karena itu, pada tugas ini saya akan membangun sistem yang menerapkan beberapa konsep penting dari mata kuliah sistem terdistribusi. Konsep tersebut meliputi publish-subscribe arsitektur, idempotent consumer, deduplication, transaksi database, concurrency control, persistence volume, dan observability. Melalui video ini, saya akan menunjukkan implementasi seluruh konsep tersebut, sekaligus membuktikan bahwa sistem memenuhi seluruh kebutuhan yang tercantum pada spesifikasi tugas. Sekarang saya akan menjelaskan arsitektur sistem yang digunakan. Sistem ini terdiri dari 4 service utama. Service pertama adalah agregator. Agregator merupakan komponen inti dari sistem. Tugasnya adalah menerima event, memvalidasi event, memproses event, menyimpan data ke database, dan menyediakan endpoint monitoring. Agregator dibangun menggunakan FastAPI. Saya memilih FastAPI karena mendukung asynchronous programming. Kemudian dia memiliki performa yang baik. Kemudian juga mudah diintegrasikan dengan Redis dan PostgreSQL. Kemudian service kedua adalah publisher. Publisher digunakan untuk mensimulasikan sumber event. Dalam implementasi ini, publisher menghasilkan lebih dari 20.000 event. Sekitar 30% dari event tersebut sengaja dibuat duplikat. Tujuannya adalah untuk menguji apakah mekanisme deduplication berjalan dengan baik. Kemudian service ketiga adalah Redis. Redis digunakan sebagai broker internal. Mengapa saya menggunakan Redis? Karena Redis menyediakan mekanisme queue yang ringan dan cepat. Dengan adanya Redis, publisher tidak perlu berkomunikasi langsung dengan database. Publisher hanya cukup mengirim event ke broker, kemudian consumer worker mengambil event dari broker untuk diproses. Kemudian pendekatan ini membuat sistem menjadi lebih loosely coupled. Artinya publisher dan consumer tidak saling bergantung secara langsung. Kemudian service yang keempat adalah PostgreSQL. PostgreSQL digunakan sebagai penyimpanan utama. Selain menyimpan event, PostgreSQL juga menjadi komponen penting dalam implementasi deduplication dan concurrency control. Karena PostgreSQL mendukung transaksi ACID, unique constraint, indexing, dan berbagai fitur yang diperlukan dalam sistem terdistribusi. Jika dilihat dari alur data, prosesnya dimulai ketika publisher menghasilkan event. Event tersebut dikirim ke Redis, consumer worker kemudian mengambil event dari Redis, setelah itu worker menjalankan transaksi ke PostgreSQL, dan jika event belum pernah diproses, event akan disimpan. Jika event sudah pernah diproses sebelumnya, database akan melakukan insert, baru melalui unique constraint. Dengan pendekatan ini, hanya satu event unik yang dapat tersimpan walaupun event yang sama dikirim berkali-kali.
Konsep ini sesuai dengan bab 1 dan bab 2 mengenai karakteristik sistem terdistribusi dan arsitektur publish-subscribe. Keuntungan utama publish-subscribe dibanding client-server tradisional adalah adanya loose coupling antara produser dan consumer. Selain itu, sistem menjadi lebih scalable karena jumlah publisher maupun consumer dapat ditambah tanpa menggunakan arsitektur secara signifikan. Sekarang saya akan memulai demonstrasi sistem. Sekarang saya belum berada di workspace. Saya akan pindah dulu. Saya sudah berada di workspace. Saya sedang berada di directory utama project saya, yang isinya itu ada source code, docker file, docker compose, dan seluruh konfigurasi yang lainnya. Seluruh service ini dijalankan menggunakan docker compose sehingga proses deployment-nya menjadi lebih sederhana dan konsisten. Sekarang kita akan build docker compose-nya dulu. Oke, docker compose sudah berhasil di-build. Sekarang saya akan cek dengan command ini. Oke, bisa dilihat ada beberapa service yang sedang berjalan, yaitu aggregator, broker, Redis, dan storage PostgreSQL. Nah, ada satu hal di sini itu menunjukkan bahwa seluruh service telah berhasil melakukan startup dan siap digunakan. Hal status ini penting karena memastikan setiap komponen telah terkoneksi dengan dependensinya masing-masing sebelum menerima request dari pengguna. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan endpoint health. Nah, di sini bisa dilihat kalau endpoint ini tuh digunakan sebagai liveness probe. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa service masih berjalan dan mampu merespon request. Pada lingkungan produksi endpoint seperti ini, biasanya digunakan oleh orkestrator untuk mendeteksi apakah service perlu di restart atau tidak. Terlihat di sini bahwa status yang dikembalikan adalah oke. Artinya service masih hidup dan berjalan dengan normal. Selanjutnya kita akan memeriksa endpoint readiness. Nah, berbeda dengan health check, readiness check tidak hanya memeriksa apakah aplikasi hidup. Endpoint ini juga memastikan bahwa seluruh dependensi penting seperti Redis dan PostgreSQL telah siap digunakan. Status ready menunjukkan bahwa sistem benar-benar siap menerima request dan memproses event. Ini merupakan salah satu bentuk observability yang direkomendasikan pada sistem terdistribusi modern. Selanjutnya saya akan mengecek statistik sistem. Nah, endpoint stats ini digunakan untuk memberikan gambaran kondisi sistem secara keseluruhan. Dan pada bagian ini dapat dilihat bahwa jumlah event yang diterima, jumlah event unik yang berhasil diproses, jumlah event duplikat yang dibuang, distribusi event berdasarkan topik, dan jumlah queue yang masih pending serta uptime service. Sebelumnya, publisher telah menghasilkan lebih dari 20.000 event atau sekitar 26.000. Karena itu, statistik yang muncul sudah menunjukkan aktivitas sistem yang cukup besar. Endpoint seperti ini sangat berguna untuk monitoring karena administrator dapat mengetahui kondisi sistem tanpa harus mengakses database secara langsung. Selanjutnya kita akan melakukan single event demo. Di sini saya sudah membuat file event JSON. Nah, sebelum event saya kirim, saya akan menjelaskan struktur event yang digunakan. Event di sini memiliki atribut topik yang digunakan untuk mengelompokkan kategori data. Kemudian terdapat event ID yang berfungsi sebagai identitas unik. Selanjutnya ada timestamp yang menyimpan waktu kejadian, field source menunjukkan asal event,
Dan terakhir, payload berisi data utama yang ingin dikirim. Dan pada contoh ini, payload hanya berisi pesan sederhana untuk keperluan demonstrasi. Sekarang saya akan mengirim event tersebut ke endpoint publish. Oke. Terlihat sistem mengembalikan status proses. Cute. Coba saya tes lagi. Oke, mohon maaf sebelumnya ada kesalahan di komennya. Sekarang sudah bisa harusnya. Oke, di sini bisa dilihat statusnya adalah proses. Dan di sini menunjukkan bahwa event berhasil diterima dan diproses. Namun untuk memastikan bahwa event benar-benar bisa tersimpan, saya akan melakukan verifikasi menggunakan endpoint event. Di sini bisa terlihat restu event dengan event ID yang sesuai. Data ini membuktikan bahwa alur publish, konsum, dan penyimpanan ke database berjalan dengan baik. Dengan demikian, pengujian dasar berhasil dilakukan. Selanjutnya kita akan melakukan demo deduplication. Sekarang saya akan mengecek stats dulu sebelum memulai. Oke. Mengapa deduplication itu penting? Karena dalam sistem terdistribusi, sangat umum terjadi pengiriman event yang sama lebih dari satu kali. Sebagai contoh, publisher mengirim event ke server. Server sebenarnya sudah menerima event tersebut. Namun karena terjadi gangguan jaringan, publisher tidak menerima respon. Dan kemudian publisher menganggap pengiriman gagal dan melakukan retry. Publisher kemudian akhirnya event yang sama akan dikirim kembali. Jika sistem tidak memiliki mekanisme deduplication, maka event tersebut akan diproses berulang-ulang kali. Nah, dalam sistem log, mungkin hanya menyebabkan data menjadi berlebihan. Tapi pada sistem transaksi keuangan, hal ini dapat menyebabkan pencatatan ganda yang berbahaya. Karena alasan tersebut, sistem ini menerapkan idempotent consumer menggunakan unique constraint dan transaksi database. Sekarang saya akan mengirim event yang sama beberapa kali. Oke. Pada percobaan pertama, di sini terlihat mengembalikan status duplicate. Hal ini menunjukkan bahwa event tersebut sudah pernah diproses sebelumnya. Karena event dengan topik dan event ID yang sama, sudah ada database, sistem tidak melakukan pemrosesan ulang. Kita akan mengirim yang kedua kalinya. Sama, statusnya juga menunjukkan duplicate. Ini membuktikan bahwa sistem tidak hanya bekerja untuk satu percobaan saja, tapi konsisten dalam mendeteksi event yang identik. Kemudian saya akan coba lagi untuk yang ketiga, dan ya, hasilnya sama, yaitu duplicate. Dengan demikian, kita telah mensimulasikan skenario retry yang sering terjadi pada sistem nyata. Selanjutnya, kita akan mengecek stats lagi. Nah, bisa dilihat di sini bahwa duplicate drop-nya itu meningkat.
Metrik ini menunjukkan jumlah event yang berhasil dikenali sebagai duplikat dan tidak diproses ulang. Peningkatan ini membuktikan bahwa mekanisme deduplication berjalan sesuai yang diharapkan. Sekarang lanjut, kita akan melakukan verifikasi akhir untuk yang single event ini dengan melihat isi database. Nah, walaupun event yang sama telah dikirim beberapa kali, jumlah data yang tersimpan tetaplah satu. Inilah definisi idempotent consumer. Sebuah event dapat diterima berkali-kali tetapi hanya menghasilkan satu efek pada sistem. Selanjutnya kita akan melakukan batch transaction demo. Saya juga sudah membuat file batch JSON sebelumnya, kurang lebih seperti ini. Ada sekitar 50 event yang saya siapkan untuk berjalan sekaligus. Dan konsep ini berkaitan dengan transaksi database. Dalam sistem terdistribusi, seringkali kita perlu memastikan bahwa sekelompok operasi diperlakukan sebagai satu kesatuan. Jika terjadi kegagalan, seluruh operasi dapat dibatalkan sehingga integritas data tetap terjaga. Sekarang saya akan mengirimkan batch berisi 50 event. Parameter di sini bisa dilihat hasilnya. Parameter atomik menunjukkan bahwa pemrosesan dilakukan dalam satu transaction boundary. Sebentar, ada sedikit kesalahan. Ada kekurangan di komennya sedikit. Oke. Nah, ini bisa dilihat. Nah, saya menunjukkan bahwa 50 event tadi berhasil diproses. Ini menunjukkan bahwa transaksi berjalan dengan sukses. Ini karena saya jalan ulang jadinya kehitungan duplicate. Selanjutnya kita akan ngecek atau melakukan verifikasi. Nah, ini dia hasilnya. Ada sekitar 50 event ya masuk. Ini membuktikan bahwa seluruh batch berhasil disimpan ke database. Fitur seperti ini penting untuk menjaga konsistensi data ketika banyak event dikirim sekaligus. Kemudian selanjutnya kita akan demo terkait concurrency control. Kita juga sudah membuat file concurrent JSON untuk testingnya. Ini isinya kurang lebih. Sebelum saya memulai demo, saya akan melakukan check stats dulu sebagai perbandingan nantinya di akhir. Nah, di sini bisa dilihat unique process dan duplicate drop nih. Ada sekitar 20.051 dan 6.055. Nanti kita akan membandingkan hasil sebelumnya dan sesudah pengujian. Sekarang saya akan menjalankan file ini. Oke, di sini saya sudah berhasil menjalankan. Dan di sini terlihat statusnya bahwa sudah sedang mengirim 30 request paralel dan sudah selesai. Script ini itu fungsinya itu untuk mengirim 30 request secara paralel. Kemudian seluruh request menggunakan event yang sama, tujuannya adalah menciptakan kondisi race condition secara sengaja. Jika sistem tidak memiliki kontrol konkurensi yang baik, maka beberapa request dapat berhasil menyimpan data yang sama. Nah, sekarang saya akan ngecek statsnya lagi sebagai perbandingan sama sebelumnya.
Bisa dilihat bahwa duplicate drop di sini meningkat secara signifikan. Ini menunjukkan bahwa sistem berhasil mencegah duplikat proses processing walaupun menerima banyak request secara paralel. Sekarang kita akan melakukan verifikasi di database untuk melihat apakah datanya masuk atau tidak. Ya, di sini terlihat bahwa hanya terdapat satu event. Lalu sebenarnya ada 30 request yang dikirim secara bersamaan. Hal ini membuktikan bahwa rest condition berhasil dicegah. Database tetap konsisten walaupun menerima akses paralel. Selanjutnya, kita akan melakukan tes persistence dan crash recovery. Sebelumnya, saya juga sudah membuat persist.json. Isinya kurang lebih sebagai berikut. Pada sistem terdistribusi, service dapat berhenti kapan saja karena kegagalan perangkat keras, kesalahan konfigurasi, ataupun restart sistem. Karena itu data harus tetap aman walaupun service mengalami crash. Sekarang kita akan melakukan pengetesan untuk persistence. Sedikit tipe. Sudah diperbaiki, sekarang akan kita jalankan. Oke, di sini bisa dilihat sudah berhasil dijalankan ya. Sekarang kita akan cek apakah event berhasil disimpan. Nah, sekarang segini sudah terlihat hasilnya bahwa event sudah berhasil disimpan. Sekarang saya akan melakukan penghentian kontainer. Di kasus dunia nyata ini bisa dimisalkan sebagai crash atau shutdown system. Saya akan menunggu beberapa saat untuk memastikan bahwa semuanya sudah mati. Terus lanjut kita akan kembali menyalakan Docker Compose-nya. Sini Docker Compose akan membuat kontainer baru dan menghubungkan kembali ke jaringan internal. Sekarang kita akan menunggu sampai nanti semua service itu sudah healthy dan bisa kita gunakan lagi. Dan agar database dan brokernya sudah siap untuk menerima koneksi. Oke, sekarang kita akan cek apakah semua service sudah ready. Oke, di sini bisa dilihat statusnya adalah ready. Jadi berarti semua service sudah bisa digunakan. Dan sekarang kita akan cek
apakah data yang disimpan masih tersedia. Dan bisa dilihat di sini bahwa data yang tadi masih ada dan tidak hilang, walaupun kontainer sudah digantikan dan dijalankan kembali. Ini bisa terjadi karena mungkin PostgreSQL menggunakan name volume, dan volume berada di luar lifecycle kontainer sehingga data tetap bertahan. Selanjutnya kita akan mengirimkan kembali event yang sama. Oke, berhasil dikirim, dan di sini sistem mengenalinya sebagai duplicate, dan di sini menunjukkan bahwa sistem duplication juga tersimpan secara persisten. Selanjutnya kita akan melihat kembali stats. Bisa dilihat bahwa jumlah event yang diterima, jumlah event yang akan diproses, dan jumlah duplicate yang dibuang, distribusi topik, serta berbagai informasi lainnya. Tag ini menunjukkan bahwa sistem tetap konsisten setelah berbagai pengujian yang dilakukan. Selanjutnya kita akan melakukan cleanup. Kita akan hapus file-file untuk tes tadi. Oke, sudah berhasil dibersihkan, dan sebagai kesimpulan, sistem yang saya bangun ini berhasil memenuhi seluruh spesifikasi tugas UAS sistem terdistribusi. Sistem menggunakan arsitektur publish subscribe berbasis Docker Compose. Sistem mendukung idempotent consumer dan deduplication menggunakan unit constraint. Sistem menerapkan transaksi database dan concurrency control untuk mencegah race condition. Sistem juga mampu mempertahankan konsistensi data ketika menerima duplicate event maupun request paralel. Selain itu, sistem juga mendukung persistence dan crash recovery menggunakan PostgreSQL dengan name volume. Dengan demikian, seluruh tujuan pembelajaran terkait sistem terdistribusi transaksi concurrency control, reliability, dan observability berhasil diimplementasikan pada proyek ini. Terima kasih atas perhatian yang sudah kalian berikan, dan terima kasih sudah menonton video ini.